Halo semuanya, salam bahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Anggota kelompok kami ada Ferdi dengan akhiran NIM 43, Bikanya dengan akhiran NIM 35, dan Rian dengan akhiran NIM 79. Pendahulu. Pancasila merupakan landasan moral dan filosofis yang mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi dan perubahan sosial, ilmu tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mencapai kemajuan, tetapi juga harus selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, Pancasila berperan penting dalam memastikan bahwa setiap pengembangan ilmu dilakukan secara beretika, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, pengembangan ilmu dapat berjalan seimbang antara kebutuhan modern dan nilai luhur bangsa. Pengertian pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu merupakan proses sistematis untuk menemukan, memahami, memperluas, dan menerapkan pengetahuan baru melalui metode ilmiah. Proses ini meliputi riset, eksperimen, analisis data, pengujian teori, hingga penerapan inovasi di masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan ilmu yang bermanfaat, mampu memecahkan masalah, dan berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia di Indonesia. Pengembangan ilmu tidak hanya bergantung pada aspek akademik, tapi juga harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa. Peran Pancasila dalam ilmu pengetahuan. Ini sangat penting karena Pancasila berperan sebagai landasan etis dan filosofis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Nilai-nilai yang dikandung di dalamnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi pedoman agar proses penelitian dan inovasi tetap menghormati martabat manusia serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Melalui Pancasila, pengembangan ilmu diarahkan untuk tidak hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa ilmu pengetahuan digunakan secara bertanggung jawab, berkeadilan, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila menjadi acuan moral yang juga menjaga agar perkembangan ilmu tetap selaras dengan jati diri bangsa dan kepentingan sosial. Selanjutnya, nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. 3 nilai utama yang paling relevan antara lain adalah nilai persatuan yaitu sila ketiga, nilai kerakyatan sila keempat, dan nilai keadilan sosial sila kelima. Pertama yaitu nilai persatuan sila ketiga. Nilai persatuan mengajarkan bahwa pengembangan ilmu harus diarahkan untuk menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional. Ilmu tidak boleh memecah belah masyarakat atau mengabaikan keragaman budaya. Implementasi dalam pengembangan ilmu. Penelitian dilakukan dengan menghargai perbedaan budaya, adat, dan etnis masyarakat Indonesia. Kedua, ilmu diarahkan untuk menciptakan teknologi, program, atau kebijakan yang memberi manfaat merata di seluruh wilayah Indonesia. Ada pula contoh penerapannya. Yang pertama, riset pelestarian budaya lokal, seperti penelitian kain tradisional, makanan daerah, atau sistem pertanian lokal. Kedua, pengembangan teknologi pendidikan yang membantu daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Ketiga, proyek digitalisasi arsip budaya untuk menjaga warisan nasional. Selanjutnya, nilai kerakyatan, yaitu sila keempat. Nilai kerakyatan menekankan bahwa setiap pengembangan ilmu pengetahuan harus berlandaskan pada prinsip demokrasi, musyawarah, serta penghargaan terhadap hak semua warga. Ilmu dikembangkan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Poin-poin utama nilai kerakyatan dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, menjunjung prinsip musyawarah dalam menentukan arah penelitian dan mengembangkan teknologi. Kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat luas
bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Ketiga, mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan ilmu dan teknologi. Keempat, menjamin keadilan akses informasi dan pendidikan sehingga semua warga dapat menikmati manfaat ilmu. Kelima, mengembangkan ilmu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat termasuk bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang terakhir ada nilai keadilan sosial, yaitu sila kelima. Nilai ini menegaskan bahwa hasil pengembangan ilmu dan teknologi harus dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Akses terhadap ilmu harus merata agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Ada pula implementasi nilai keadilan. Yang pertama, mendorong pemerataan pendidikan sains dan literasi digital. Kedua, mengembangkan teknologi yang dapat digunakan oleh kelompok rentan seperti petani kecil atau pelajar daerah terpencil. Ketiga, menjamin bahwa inovasi tidak hanya menguntungkan pihak tertentu tetapi berdampak luas pada masyarakat. Ada pula contoh penerapannya. Yang pertama, program literasi digital di desa untuk mengurangi gap teknologi. Kedua, inovasi pertanian sederhana yang membantu petani meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, penyediaan platform belajar online gratis bagi siswa dan dari keluarga kurang mampu. Contoh kasus aktual. Kami mengambil salah satu contoh, yaitu penyebaran hoaks dan rendahnya literasi digital. Saat ini, hoaks sangat cepat menyebar. Melalui media sosial, banyak orang mudah percaya tanpa memeriksa kebenarannya yang lebih dalam. Dengan kondisi ini dapat memicu perpecahan dan mengganggu kerukunan masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap informasi apapun menjadi menurun. Analisis kasus penyebaran hoaks dan rendahnya literasi digital menggunakan nilai-nilai Pancasila, ada nilai Persatuan Indonesia, ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, dan yang terakhir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengatasi penyebaran hoaks dan rendahnya literasi digital, nilai Pancasila harus dijadikan pedoman. Nilai Persatuan Indonesia, kita perlu menggunakan teknologi untuk memperkuat hubungan antar sesama, bukan untuk memecah belah. Jadi kita harus menjaga sikap bijak sebelum membagikan informasi di media sosial. Untuk nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kita bisa mengimplementasikan di masyarakat. Kita bisa mengajak aktif melawan hoaks dengan cara meningkatkan literasi digital, dan kita bisa sampai musyawarah atau diskusi dan saling mengingatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa mengimplementasikan pada masyarakat atau di media sosial akses terhadap teknologi dan informasi yang benar-benar harus merata, agar semua orang termasuk di daerah terpencil perlu mendapatkan edukasi digital agar tidak tertinggal informasi terkini. Kesimpulannya, Pancasila menjadi landasan moral dan filosofis utama dalam pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, memastikan kemajuan teknologi selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai persatuan mendorong ilmu yang memperkuat kebersamaan nasional melalui riset, budaya lokal, dan teknologi inklusif. Kerakyatan menekankan musyawarah serta partisipasi masyarakat luas. Sementara itu, keadilan menjamin akses merata bagi semua kelompok
termasuk daerah terpencil, untuk mengurangi kesenjangan. Dengan Pancasila sebagai filter etis, pengembangan ilmu tidak hanya mencapai inovasi modern, akan tetapi juga menangkal ancaman seperti hoaks melalui literasi digital yang berkeadilan, sehingga memperkokoh persatuan dan kesejahteraan bangsa di era digital ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk pertanyaan dan tanya jawab akan dilakukan di grup WhatsApp. Sekian dari kami, terima kasih.